Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sahabat DI dakwah Islam yang selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian Mutiara Al-Quran kita dengan kaidah yang keempat. Kemarin kita sudah kajian yang pertama dengan tema yang pertama, yaitu waqulu linnasi husna. Kemudian kaidah yang kedua, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kemudian kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum. Dan sekarang kaidah yang keempat yang ada di surah Al-Qiyamah, yaitu balil insanu ala nafsihi basirah. Kaidah yang agung ini merupakan kaidah yang mendidik kita, mendidik karakter kita menjadi karakter yang sangat kuat, ya, pribadi yang berkarakter. Sehingga kaum muslimin yang memiliki karakter ini, yang memahami kaidah ini, dia tidak akan tertipu oleh pujian manusia atau apapun yang terjadi kepada dirinya, ya, dari pujian, dari hinaan ataupun yang lainnya. Maka kita akan bahas kaidah di kesempatan kali ini. Masyarul muslimin, sahabat DI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arti dari kaidah ini adalah balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu sangat mengetahui tentang dirinya. Jadi tidak ada yang mengetahui tentang diri seseorang kecuali orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak mengetahuinya. Tidak ada urusannya juga dengan orang tadi, dengan kepribadian dalam orang tadi. Ya, maka masyarul muslimin, sahabat DI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai tertipu. Ya, ketika ada orang lain yang memuji kita berlebihan, kita sangat tahu tentang diri kita, dosa apa yang sudah kita lakukan, aib apa yang kita punya yang orang lain tidak tahu. Ya, maka pujian tadi tidak akan membuat tertipu. Ya, begitupun sebaliknya, hinaan yang dilontarkan kepada kita itu pun tidak akan mengurangi kredibilitas yang kita miliki. Ya, tidak akan mengurangi sifat atau watak atau wibawa yang kita miliki. Ya, itu hanyalah dzan, sangkaan saja dari orang kepada kita, husnudzan. Ya, kalau itu bentuknya pujian, kalau itu hinaan, maka itu hanyalah suudzan saja. Kita yang lebih tahu tentang diri kita. Aib yang sangat banyak yang ada pada diri kita, mungkin orang lain hanya mengetahui segelintir saja, sedikit saja dari aib-aib kita. Sesungguhnya yang ada pada diri kita, aib kita sangat banyak. Ya, begitupun ketika orang memuji kita, ya Allah, kita itu tidak berhak untuk dipuji. Ya, ketika kita merenung, ya, ketika kita bertafakur tentang dosa-dosa kita, maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh itu pujian yang orang lontarkan kepada kita tidaklah bermanfaat apapun. Tidaklah bermanfaat apapun. Maka ayuhal ikhwah,
sahabat DI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah terus introspeksi diri kita. Jangan terus melihat aib orang. Ya, jangan terus melihat aib orang, sedangkan aib kita sendiri yang sangat banyak ini, yang jelas ini tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya, kesalahan yang sangat fatal. Karena yang jauh terlihat, yang dekat tidak terlihat. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Ya. Sungguh pribadi para anbiya, para nabi, para rasul, para orang-orang saleh, para ahli hikmah yang memiliki hikmah, mereka senantiasa terus berintrospeksi diri dengan dosa-dosa mereka, ya, sehingga mereka senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku, ya, seperti yang mereka sangkakan, ya, atau ya Allah, jadikan aku jangan sampai tertipu dengan yang mereka sangkakan kepada saya. Satu hari Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau pernah dapat kabar dari muridnya bahwa ada seorang syekh atau si fulan menyebutkan aib Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak itu begini. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, terus apa yang harus aku lakukan? Alhamdulillah, dia hanya tahu aibku cuma segini, sedangkan aibku sangat banyak. Allah masih tutup yang banyak tadi, tidak ditunjukkan. Dan itu pun hanya sebatas dhon saja, hanya sebatas sangkaan saja. Belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Maka kaum muslimin diharapkan memiliki karakter yang seperti ini. Ya, ketika kaum muslimin atau seorang muslim tertipu dengan pujian atau terpengaruh dengan hinaan, nah maka ini tidak paham ya tentang kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Kemudian sahabat DI dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai thalibul ilm, pelajar, terkadang kita berinteraksi dengan teks syar'i, ayat ataupun hadis, hukum-hukum di dalam syariat. Ketika kita membaca sebuah ayat, membaca sebuah hadis, kemudian mengandung hukum, sedangkan hukum tadi terkadang ada di dalam diri kita itu, ini sepertinya masih bisa dicari celah gitu. Bukan wajib misalnya, bukan wajib nih, tapi sunnah nih. Selama dia mencari-cari teks syar'i tadi, mencari celah untuk menyimpangkan dari hukum wajib ke hukum sunnah, sedangkan dalam dirinya tahu dia bahwa ini hanyalah makar dari dia saja, tipu muslihat dari dia saja. Dia ingin mencari hukum yang selain hukum wajib atau selain hukum haram supaya tidak haram. Maka ini termasuk ke dalam kaidah balil insanu ala nafsihi basirah. Kita yang tahu tentang diri kita, apa yang dimaksudkan oleh amalan kita, apa yang dimaksudkan oleh penelitian kita tentang hukum tadi. Apakah tulus karena Allah Subhanahu wa taala ataukah karena ada tujuan lain? Balil insanu ala nafsihi basirah. Maka dari sinilah ya seorang muslim harus memiliki pribadi yang kuat sehingga ya tidak terpengaruh oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya, hawa nafsu yang ada pada dirinya, dan dia sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah, hamba yang sangat banyak aibnya, hamba yang sangat banyak maksiatnya, kekurangannya. Dan orang lain tidak tahu itu sehingga berhusnudzon kepada kita dengan melontarkan pujian-pujian kepada kita, ataupun yang tidak tahu dengan melontarkan cacian makian kepada kita, maka kita tidak terpengaruh oleh pujian tadi dan oleh hinaan tadi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kaidah ini maka para ulama mengatakan anta hujjatun ala nafsik. Di antara makna balil insanu ala nafsihi basirah, anta hujjatun ala nafsik. Kamu adalah hujjah untuk dirimu sendiri. Karena di antara makna basirah mengandung makna hujjah dan makna wuduh, bayan. Ya, wadih, penjelasan yang jelas. Ya, hujjah dan jelas. Maka ayyuhal ikhwah, sahabat DI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah kita memahami kaidah ini ya menjadi melekat di dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat, ya, karakter yang hanya peduli kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan pujian manusia atau tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Yang penting hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Sampai di sini dulu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.